channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh @nafila. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Ilmu Kebatinan Tanpa Guru Pembimbing. Si pelaku sebut saja namanya Angga. Angga ini stres dan depresi hingga sampai saat ini pun belum bisa dipulihkan seperti sedia kala. Angga sewaktu dia masih sekolah yang kiranya masih berumur 15 tahun, yang masih duduk di bangku SMP. Selama sekolahnya dia dikenal sebagai anak yang pendiam dan juga anak yang kurang bergaul. Mungkin itu dikarenakan dari orang tuanya yang kurang memberikan motivasi dan juga kurang memberikan support, yang mengakibatkan anaknya cenderung kurang bergaul dan juga mengakibatkan ia menjadi beban mental. Orang tuanya Angga di lingkungannya juga sebagai orang yang tidak begitu banyak sosialisasi kepada warga sekitar, tidak begitu banyak mengenal orang lain. Hidupnya hanya digunakan berdiam di rumah. Sementara istrinya justru malah kebalikannya, yang seharusnya mengurus rumah tangga tapi dia harus bekerja di luar rumah, yaitu menjadi asisten rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan Angga dan ketiga adiknya. Jadi Angga waktu di sekolah bersama dengan teman-temannya, Angga mendengarkan cerita tentang teman-temannya yang banyak merasakan bagaimana senangnya bergaul menggunakan ilmu kesaktian. Angga yang memang dikenal dengan rasa penasarannya yang sangat besar, tapi karena Angga ini orangnya pendiam, saat teman-temannya yang mencoba mengajak Angga, Angga tidak pernah mau mengikuti ajakan dari teman-temannya. Padahal teman-temannya sudah berusaha membujuk dan juga mengajaknya. Tapi karena memang dasarnya Angga kurang bergaul, kurang komunikasi terhadap siapapun, jadi Angga merasakan dia itu tidak pantas untuk bergaul dengan orang lain. Apalagi teman-temannya yang saling mengolok-olok dan mengejek tentang perilaku si Angga, yang cenderung malu terhadap siapapun. Bukan hanya terhadap wanita, terhadap teman yang laki-laki pun Angga merasa risih. Jadi Angga ini sewaktu sekolah hanya mengikuti pelajaran dan berdiam di kelas. Dia juga tidak mempunyai HP yang hampir mayoritas teman-temannya menggunakan HP. Dari ejekan teman-temannya menjadikan si Angga ini depresi, hingga sekarang pun tidak bisa dipulihkan. Dikarenakan juga teman-temannya yang sering menceritakan bagaimana asiknya menggunakan ilmu kebatinan, menggunakan ilmu kesaktian, apalagi dengan kemampuan-kemampuan pencaksilat yang dipergerakan di depan Angga. Angga yang tidak bisa mendapatkan informasi tentang hal itu, Angga berusaha mencari tahu, harus mengetahui bagaimana caranya agar dia bisa menjadi seperti teman-temannya, bisa mempelajari ilmu kebatinan, pencak silat, dan sebagainya. Sewaktu Angga ini sudah mempunyai HP Android, Angga mulai mempelajari lewat HP-nya.
mempelajari satu persatu tentang bagaimana cara membuka mata batin dengan mempelajari apa saja yang diinginkan tanpa ada guru pembimbing. Mungkin di bulan pertama belum ada reaksi, namun di bulan selanjutnya yang memang Angga juga ingin menunjukkan kepada orang-orang, terutama orang tuanya, bahwa dia bisa seperti teman-temannya. Tapi salahnya Angga tidak mempunyai guru pembimbing yang mengakibatkan dirinya terbawa ke alam lain, yang hidupnya harus mengikuti alur alam lain. Karena salah satunya dia mempelajari kebatinan tanpa guru pembimbing, yang mengakibatkan tubuh Angga menjadi sasaran tempat bersarangnya para demit. Sampai sekarang pun tubuh Angga masih dihuni oleh bangsa jin. 3 bulan dia menggunakan atau mempelajari apapun yang diinginkannya, dan itu diketahui dari orang tuanya. Orang tuanya menceritakan kepada orang-orang kalau perilaku anaknya yang ternyata ingin mempelajari ilmu kesaktian, ilmu kebatinan lewat internet. Orang tuanya ingin memberikan kesembuhan. Ia mencoba membantu anaknya agar bisa terlepas dari perilaku setan. Akibat yang ditimbulkannya, Angga sering ngamuk, sering memecahkan kaca jendela rumahnya. Bahkan orang tuanya pernah dicekik oleh Angga. Orang tuanya sudah berusaha meminta tolong kepada ustadz untuk menyembuhkan anaknya, tapi tidak ada satupun ustadz yang bisa menyembuhkannya. Orang tuanya bingung harus bagaimana lagi menyembuhkannya, bahkan meringankan apa yang sedang dialami oleh si Angga. Ketika ada orang pintar datang, itu pun hasilnya masih sama, tidak ada satupun yang bisa meruqyah ataupun menghilangkan pengaruh jin yang bersarang di tubuhnya si Angga. Orang tuanya sampai saat ini pasrah dengan keadaan si Angga, yang sampai sekarang hanya ada di dalam kamar. Orang tuanya pun mengalami hal yang tidak diinginkan Angga, yaitu pertikaian keluarga, yang membuat Angga semakin tidak karuan, semakin depresi karena orang tuanya harus terpisah. Semenjak saat itu orang tuanya Angga yang sudah terpisah, Angga pun melakukan perilaku yang benar-benar di luar akal sehat manusia. Setiap malam sehabis maghrib, Angga keluar dari rumahnya. Dia menuju ke pemakaman yang tidak jauh dari rumahnya. Keinginan di dalam tubuhnya yang membuat si Angga berperilaku tidak sewajarnya, sembari pergi ke pemakaman seperti orang gila. Tapi saat ditanya oleh teman sebayanya atau orang-orang di sekitarnya, Angga menjawab seperti orang normal lainnya. Perilaku yang benar-benar tidak masuk di akal. Siang hari yang memang banyak orang yang melihat Angga masih saja dia duduk di area pemakaman tersebut. Sampai-sampai banyak orang yang mengambil kesempatan dalam kesusahan pada diri Angga. Kejadian itu yang membuat orang tuanya marah-marah. Orang tuanya marah karena tahu anaknya dijadikan sebagai alat untuk meminta nomor togel. Mungkin pernah pas Angga ditanyai nomor dan nomor itu keluar pada malam harinya. Semenjak itu orang-orang rela menunggu di pemakaman untuk bertemu Angga dan meminta nomor. Kabar tersebut didengar oleh salah satu keluarganya, yaitu ibunya, yang memang waktu itu sudah terpisah. Ibunya mendengar perilaku tetangga sekitar yang memperlakukan Angga seakan-akan seperti orang gila, seperti dukun yang sedang kesurupan, yang sering dimintai nomor togel.
Orang tuanya tidak terima Angga diperlakukan seperti itu. Ibunya rela menunggu Angga tanpa harus mengerjakan aktivitas seperti biasanya, karena tidak ingin anaknya ini dijadikan alat untuk memberitahu orang-orang sekitar tentang nomor togel. Karena orang tua siapa yang rela tega anaknya dijadikan alat hanya sebagai tempat bertanya, apalagi bertanya tentang hal-hal yang tidak baik. Orang tuanya sangat marah, makanya dia merelakan dirinya walaupun sama suaminya itu Hartono sudah terpisah, mereka sudah cerai. Tapi ibunya tidak lepas kasih sayang terhadap anaknya. Dia rela meninggalkan pekerjaannya demi anaknya. Hampir 1 bulan lamanya menjaga Angga yang tidak karuan, yang mengalami beban mental karena menghadapi perilaku Angga yang tidak stabil secara pikirannya. Setiap hari, setiap waktu, orang tuanya hanya bisa mengelus dada. Setiap kali orang tuanya ini menyuapi Angga, Angga selalu melemparkan piring begitu saja. Orang tua melihat Angga yang tidak mau disuapi hanya bisa meratapi bagaimana caranya agar bisa mau menerima suapan ibunya. Setiap kali ibunya mencoba mengajak Angga entah kemana, Angga selalu menolaknya. Bahkan tidak segan-segan Angga berbuat kasar kepada ibunya. Orang tuanya semakin bingung harus bagaimana cara menghadapi Angga yang sudah dihasut oleh bangsa jin. Sore hari ketika Angga ingin mandi, Angga arahkan orang tuanya ke kamar mandi dan menyiapkan segala keperluan Angga. Namun tiba-tiba Angga memberontak dan keluar rumah. Orang tuanya pun meminta tolong kepada tetangga agar membantu untuk menangkap si Angga. Namun tetangganya tidak ada satupun yang mau membantu menangkap si Angga, karena tetangganya ini takut melihat perilaku si Angga. Karena ada saja sifat Angga yang membuat tetangganya tidak mau sama sekali untuk menangkap Angga. Karena Angga ini bisa berbuat semaunya sendiri. Bahkan Angga pernah memukul tetangganya yang lewat di depan rumahnya, atau Angga lempari batu kepada orang yang ada di sekitarnya, yang membuat warga sekitar semakin takut untuk membantu orang tua si Angga. Orang tuanya mengajak mantan suaminya untuk membantu menarik Angga. Akan tetapi Angga lebih cenderung diam di pojok makam menunggu sampai maghrib. Orang tuanya hanya bisa melihat dan menyaksikan bagaimana keadaan anaknya yang sedang sendiri. Orang tuanya hanya bisa meratapi apa yang dialami anaknya. Hampir 1 bulan lamanya orang tuanya pontang-pantingan mengikuti Angga yang keluar rumah. Tidak bisa berdiam diri. Angga tidak pernah mau mandi karena dia selalu kabur ke pemakaman jika orang tuanya akan memandikannya. Orang tuanya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menyaksikan kelakuan si Angga yang semakin hari semakin parah. Kalau ibunya ini sedang tidur, Angga mempergunakan waktu dan tanpa diketahui oleh bapaknya, Angga melarikan diri keluar rumah. Bangun-bangun orang tuanya bingung harus mencari Angga kemana. Kelakuan Angga yang setiap malamnya selalu melarikan diri, ibunya mencoba untuk mengunci pintu kamarnya dengan menggunakan gembok, bahkan menggunakan 3 gembok sekaligus. Namun Angga tetap saja bisa melarikan diri lewat jendela. Angga yang selalu melarikan diri, dia melarikan diri ke tempat pemakaman dan pulangnya pagi-pagi buta. Orang tuanya yang sudah kesal melihat Angga yang suka kabur-kaburan akhirnya mengunci pintu kamar dengan banyak gembok dan mengunci jendela dari luar.
Setiap malamnya Angga pasti berbuat gaduh di dalam kamarnya. Tetangga yang mendengar itu sudah biasa, karena Angga yang memang kena gangguan mental akibat ulahnya sendiri. Pada malam hari orang tuanya mendengar teriakan, mendengar jeritan, bahkan mendengar tangisan si Angga, yang seakan-akan Angga ini meminta tolong agar bisa keluar dari kamarnya. Dibukakan pintunya, Angga pun langsung lari keluar rumah menuju ke pemakaman. Orang tuanya mencoba mencari bantuan sampai kemana-mana. Tidak ada satupun yang bisa membantu menyembuhkan si Angga, karena disebabkan oleh perilakunya sendiri yang belajar ilmu kebatinan tanpa guru pembimbing. Saat ini tubuh Angga dan raganya dijadikan tempat untuk para jin atau iblis yang menggunakan tubuhnya untuk melakukan aktivitas saat di pemakaman. Jadi banyak jin atau iblis yang masuk ke dalam tubuh si Angga yang tidak bisa terkontrol, bahkan bisa dibilang susah karena sudah terlanjur masuk dan bahkan sudah menetap di tubuhnya Angga. Dari beberapa orang pintar katanya mata batin sudah kebuka dan tidak bisa mengontrol tubuhnya, maka akan dipengaruhi oleh jin atau iblis yang masuk dalam tubuhnya. Jadi keadaan seperti inilah yang membuat tidak terkontrol hidupnya Angga. Sudah dipengaruhi ilmu gaib atau pengaruh ilmu kebatinan. Pada hakikatnya yang namanya suatu ilmu itu harus ada guru pembimbing. Jangan pernah sekalipun kita siapapun melakukan ilmu kebatinan atau ilmu apapun tanpa guru pembimbing. Itu bisa berakibat fatal seperti kejadian yang dialami oleh si Angga. Jadi jangan pernah sekali-kali pun mengamalkan ilmu kebatinan apa saja yang tanpa guru pembimbing, karena akibatnya raganya akan digunakan oleh iblis. Dan selesai. Semoga dari cerita yang saya sampaikan menjadi hikmah dan pelajaran juga wawasan untuk kita semua. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.